Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 8. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Jadi, kalau biasanya yang mengajar itu adalah Ustadzah Mira, tapi karena saat ini Ustadzah Mira sedang cuti untuk mempersiapkan kelahiran anaknya, putranya, maka kurang lebih 2 bulan ke depan, insya Allah yang mengajar agama di SMP Budi Utomo adalah Ustadz Ilyas. Ya, kita doakan semoga proses persalinan Ustadzah Mira diberi kelancaran, kemudahan, dan kebarokahan, dan juga semoga putranya kelak menjadi putra yang sholih ataupun sholihah dan bisa menjadi pejuang di dalam agama Allah. Oke. Setelah kemarin UTS atau PTS, maka pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk kembali melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, bab yang akan kita bahas adalah tentang memahami hukum Islam tentang penyembelihan hewan. Penyembelihan adalah melenyapkan roh binatang untuk dimakan, dilakukan menggunakan sesuatu yang tajam selain dari tulang dan kuku. Ya, itu pengertian dari penyembelihan. Kemudian, rukun penyembelihan atau sesuatu yang harus ada pada saat proses penyembelihan adalah yaitu penyembelihnya adalah seorang muslim. Kemudian nomor 2, binatangnya halal. Kemudian nomor 3, alatnya tajam dan bukan gigi atau kuku. Ada juga beberapa hewan yang diharamkan oleh Allah untuk disembelih atau dimakan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa hewan-hewan haram yang tidak boleh dikonsumsi adalah yang pertama itu bangkai, kemudian ada darah, kemudian daging babi, kemudian disembelih dengan nama selain Allah, kemudian mati dicekik, mati dipukul, mati terjatuh, mati ditanduk, mati dimakan binatang buas, maupun disembelih atas nama berhala. Kemudian kalau di Al-Hadis ada juga himar jinak, kemudian binatang buas bersiung, kemudian burung berkuku tajam, kemudian binatang yang disuruh membunuhnya ular, gak, tikus, anjing galak, burung elang, kemudian binatang yang dilarang dibunuh. Kemudian hidup di dua alam. Sebelumnya di sini Ustadz jelaskan dulu. Di sini Ustadz menjelaskan materi berdasarkan materi yang dijelaskan pada buku-buku sekolah ataupun materi-materi sekolah ya. Kita mengacu pada materi yang telah disampaikan mungkin dari pemerintah atau dari dinas pendidikan. Ya, jadi Ustadz menyampaikan materi yang ada di situ, yang mungkin juga kebanyakan di buku-buku lain juga sama. Adapun untuk pedoman kita tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis yang kita kaji selama ini. Ya, karena materi PAI ini beda dengan materi
kita yang memang benar-benar untuk kita, seperti materi PPG atau pondok, ataupun saat teman-teman semua melakukan pengajian di masjid-masjid, ya. Ini Ustadz sampaikan karena memang di mata pelajaran PAI yang ada di sekolah-sekolah itu seperti ini. Jadi diharapkan anak-anak bisa tetap ya bijak dalam menerimanya. Kita seperti ini, cuma ya untuk memahami karena ini adalah materi dalam sekolah seperti yang mungkin disampaikan di sekolah-sekolah lain. Gitu ya anak-anak. Kemudian hewan-hewan halal di dalam Al-Quran ada, di dalam surat Al-Maidah ayat 1 ada Al-An'am, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing. Dan di Al-Maidah ayat 96 ada ikan laut. Kemudian di Al-Hadis ada kuda. Kemudian disembelih dengan nama Allah. Itu hewan-hewan halal. Nah, ini seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi ya. Rukun penyembelihan, yaitu ada penyembelih yang muslim, kemudian binatangnya halal, kemudian juga alatnya tajam. Kemudian ini gambar alat-alat sah untuk memotong. Itu intinya kita menggunakan benda tajam. Benda tajam. Nah, ini adalah alat-alat yang tidak sah untuk menyembelih, yaitu benda-benda tumpul. Kemudian mungkin benda beracun, yaitu tidak disarankan untuk digunakan untuk menyembelih. Sebelumnya maaf tadi di awal Ustadz mengatakan ini untuk kelas 8, tapi ini seharusnya untuk kelas 9 ya. Maaf tadi Ustadz ada salah ucap. Ini untuk kelas 9. Nah, kemudian sunnah-sunnah penyembelihan, yaitu pemotongan di 2 urat leher, kemudian pemotongan di pangkal leher, kemudian digulingkan di rusuk kiri, sholawat Nabi, kemudian dihadapkan ke kiblat. Yaitu di sini ada urat leher pada pangkal leher, 2 urat leher. Nah, kemudian untuk penyembelihan dengan cara ditidurkan seperti sapi, yaitu disembelih dengan ditidurkan posisi rusuk kiri berada di bawah, ya. Kemudian kepalanya ya, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian perutnya itu seperti dihadapkan ke kiblat, ya. Seperti itu. Itu posisi penyembelihan yang sesuai sunnah. Jadi diposisikan seperti itu. Mungkin beberapa teman-teman juga sudah pernah melihat saat mungkin penyembelihan hewan kurban, ya, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah penyembelihan darurat. Ya, misalnya ada hewan yang mungkin di situ terjepit sesuatu, atau mungkin ya seperti dalam gambar terjebur dalam sumur. Ya, tapi jika ingin disembelih karena memang tidak memungkinkan untuk diangkat, maka bisa disembelih dengan cara disembelih tidak pada lehernya, tapi mungkin ya pokoknya di situ bisa mengalirkan darah hingga hewan itu mati. Pilihan darurat. Oke, mungkin pada hari ini sementara itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan.
Banyak salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.